Feng dengan cepat pergi ke kamar mandi. Dia pergi mandi dan membasuh dirinya dengan air hangat. Segera setelah itu, hanya dengan pikiran, energi emas mengelilingi tubuhnya, menguapkan tetesan air. Dia segera berpakaian dan lari ke bawah. Saat ini, Su Xin baru saja memarkir mobilnya dan masuk dengan keranjang makanannya. Wow, Luo Feng membuka pintu. Anda telah membeli cukup banyak bahan. Luo Feng terkejut saat melihat keranjang itu. Kamu tunggu saja dan makan. Su Xin berkata dengan percaya diri. Begitu dia meletakkan keranjang di dapur, dia mengeluarkan celemek dari tasnya dan memakainya. Kamu sudah siap. Luo Feng tertawa. Tapi tentu saja. Su Xin langsung pergi ke dapur, menutup pintu di belakangnya, memulai pertarungannya dengan panci dan wajan. Luo Feng tertawa dan berjalan menuju sofa, menyalakan televisi. Sekarang adalah liburan musim dingin, pacar adik laki-lakinya sedang berlibur dan keduanya dengan senang hati melakukan tur, menikmati waktu sendiri. Orang tuanya tiba-tiba memutuskan untuk pergi bepergian juga. Tiba-tiba, yang tersisa hanyalah Luo Feng. Beruntung Su Xin datang secara teratur, keduanya punya waktu sendirian. Setelah sekitar 40 menit, pintu dapur terbuka, aroma segar keluar, Luo Feng mencium baunya, wow, baunya enak. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Waktunya makan. Su Xin mengenakan sarung tangan saat dia mengeluarkan panci sup besar dan diletakkan di atas meja makan. Petik 2. Luo Feng masuk untuk membantu mangkuk nasi dan hidangan lainnya. Selesai. Su Xin melepas sarung tangan, celemek, dan duduk di sampingnya, 3 piring dan 1 sup. Luo Feng, cobalah. Mengatakan demikian, dia memandang Luo Feng dengan antisipasi, hampir seperti anak kecil yang telah selesai menulis esai pertamanya dan menunggu persetujuan. Biarkan aku mencuci tangan dulu. Luo Feng bangun. Cobalah dulu. Su Xin menarik Luo Feng kembali, jelas sedikit tidak sabar saat dia menatapnya. Luo Feng tertawa, baiklah, saya akan mencoba kentang ini dengan daging potong dadu goreng. Ini kentang dengan suiran daging. Su Xin mengoreksi Luo Feng. Ini diparut. Luo Feng tampak terkejut melihat potongan daging di piring. Su Xin merasa malu saat dia berkata, saya tidak punya pengalaman, jadi irisan saya tidak cukup tipis. Aku hanya memotongnya sedikit lagi. Petik 2. Oke, asalkan rasanya enak. Luo Feng menahan tawanya, dengan menggunakan sumpit, dia mengambil beberapa kentang bersama dengan beberapa daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Refleksnya yang terkondisi untuk tersenyum sudah dipersiapkan dengan baik dari sebelumnya, karena ini adalah pertama kalinya pacarnya memasak, dia harus mendorongnya tidak peduli seberapa buruk itu. Tapi, ekspresinya membeku. Apa yang salah? Su Xin terkejut saat dia menatapnya. Oh, sebenarnya tidak buruk. Luo Feng berkata kaget saat dia melihat daging suwir, mengambil sepotong lagi dan makan. Wow, sungguh tidak buruk. Rasa ini tidak jauh dari restoran, tidak sama sekali. Siapapun yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memasak pada percobaan pertama mereka jelas berbohong. Petik 2. Su Xin memandang Luo Feng yang bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa, aku memujimu. Kata Luo Feng. Tapi tentu saja, saya sudah mencobanya di dapur, rasanya enak. Su Xin mengambil sepotong dan makan, saya harus mengatakan saya memiliki bakat alami dalam memasak. Luo Feng tidak berbohong sama sekali, hidangan Su Xin tidak buruk. Dia diam-diam menghela nafas lega, dia beruntung perutnya tidak perlu menderita. Luo Feng dan Su Xin mulai makan, mengobrol sambil makan. Su Xin berbicara terus terang tentang bisnisnya dan masalah lainnya. Luo Feng, amulet pengaman pasangan yang kau berikan padaku, aku selalu memakainya. Itu membuat saya segar kembali. Su Xin mengangkat dari lehernya sebuah liontin pengaman, ini sebenarnya adalah liontin perak yang sangat spesial yang memiliki ukiran unik di atasnya. Ini tentu saja sesuatu yang bagus, kamu bahkan tidak bisa membelinya dengan uang. Luo Feng juga mengambil satu dari lehernya. Liontin ini sebenarnya adalah hadiah dari Babata untuk Luo Feng dan istrinya, dengan masing-masing, mereka memiliki beberapa kemampuan pelindung. Benda dari reruntuhan arkeologi jelas merupakan barang bagus. Su Xin tertawa. Oh, liontin pengaman ini dibuat untuk pasangan yang sudah menikah. Luo Feng memandang Su Xin, dengan senyum aneh, dia berkata, Su Xin, kapan kita akan menikah? Orang tua saya mengganggu saya.
Petik 2. Pernikahan, keluargaku juga menggangguku. Wajah mulus Su Xin yang sempurna mulai memerah, namun, tidak perlu terburu-buru. Yup, jangan terburu-buru. Luo Feng menyadarinya dan mengangguk, itu bagus juga, mari kita tunggu beberapa tahun. Kamu, Su Xin menatapnya dengan mata terbelalak. Marah. Haha, apa kamu khawatir akan tertinggal di rak? Luo Feng segera tertawa. Su Xin bahkan lebih bingung. Ayo jangan marah, bagaimana kalau kita daftar nikah bulan ini? Kata Luo Feng. Itu terlalu cepat. Su Xin tampak gugup. Yang satu terlalu cepat, dan yang lainnya terlalu panjang. Wanita. Luo Feng menghela nafas panjang. Su Xin berkata dengan ketidakpuasan, aku hanya belum siap dan gugup. Melihat Su Xin yang biasanya tenang dan tenang mengamuk seperti gadis kecil membuat Luo Feng merasakan kehangatan di hatinya. Memang, tahun ini hangat dan damai. Orang tuanya senang, saudaranya juga telah membuka perusahaan investasi dan kemajuan pelatihannya sendiri sangat fenomenal dan mantap. Dengan evolusinya yang konstan, dan hubungannya dengan Su Xin semakin kuat, mereka memang siap untuk membicarakan pernikahan. Sejak insiden di Pulau Misti, seluruh bumi damai selama setahun penuh. 5 negara, Hari Alliance, 2 dojo besar, mereka semua memiliki setidaknya 3 atau 4 kristal muya dari kejadian tersebut, yang beruntung mendapatkan 7 atau 8 dari mereka. Ini membantu beberapa kekuatan mendapatkan beberapa pejuang perwakilan lagi dalam tahun 2059. Tahun itu adalah tahun di mana jumlah perwakilan di bumi telah meningkat paling banyak, total 30 dari mereka. Meskipun mereka kehilangan beberapa perwakilan selama insiden Pulau Misti. Namun, jumlah perwakilan di bumi telah mencapai 81 orang. Dengan manusia yang semakin kuat, berurusan dengan monster laut menjadi lebih mudah. Dengan negara-negara mengerahkan prajurit penjelajah bintang, tidak ada kekurangan pejuang. Tahun 2060 senja tanggal 13 Januari Amerika Utara, New York. New York, selama Great Nirvana, adalah pusat ekonomi bumi, itu dianggap sebagai ibu kota planet. Saat itu, pendahulu Hari Alliance, bersama dengan berbagai kelompok keuangan, semuanya ada di New York. Namun, nirwana besar terjadi dan karena New York paling dekat dengan Samudera Atlantik, itu adalah yang pertama diserang. Karenanya, itu menjadi surga bagi monster. Sama seperti Shanghai China yang terhubung langsung ke Laut China Timur, begitu pula New York dengan Atlantik. Makanya, Amerika membangun sektor militer yang besar tidak jauh dari New York. Ia bahkan membangun pangkalan militer di New York untuk mencegah monster laut memasuki daratan. Pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter, seperti monster jahat yang menempati ruang itu di sungai itu sendiri. Di dalam basis itu, sinar cahaya dari matahari terbenam menyinari, di dalam bunker di bawah, 5 tentara Amerika duduk bersila di lantai berjudi. Hampir tidak ada pertempuran yang terjadi, dan ketika itu terjadi, ada banyak korban. Karenanya ketika para prajurit bertaruh, para petinggi tidak akan repot. Ya Tuhan, kartu yang buruk. Seorang pria muda kulit hitam mengutuk saat dia membuang kartunya. 10 sekop, 10 sekop, 10 sekop. Seorang pemuda kulit putih di sampingnya tidak bisa berhenti berteriak, mengambil kartu yang dibagikan kepadanya, membaliknya hanya untuk mengutuk. Sungguh sial, aku kalah lagi. Haha, aku menang lagi. Seorang pemuda berambut ikal pirang tertawa, melalui celah kecil bunker di dinding, dia mengirimkan ciuman terbang, oh patung kebebasan yang indah, terus berikan aku keberuntungan. Celah itu menghadap langsung ke arah patung Liberty, namun patung itu sudah lama jatuh dan berubah menjadi reruntuhan. Omong kosong, patung kebebasan telah jatuh, saya tidak percaya Anda akan terus menang lagi. Pemuda botak itu berteriak. Wow, cepat lihat, apa itu? Salah satu prajurit menunjuk melalui celah, yang lainnya segera berlari untuk melihat. Tuhanku, ya Tuhan, itu adalah monster level kaisar. Alarm yang menusuk telinga berdering, terdengar ke seluruh pangkalan. Pangkalan yang tenang dan santai menjadi sibuk dan tegang dengan segera, tentara yang tak terhitung jumlahnya mulai mengambil posisi mereka dan bersiap untuk pertempuran. Dengan sinar matahari terbenam yang bersinar, di depan pangkalan militer yang sangat besar, monster besar telah muncul. Tubuh monster ini panjangnya sekitar 180 meter,
Struktur tubuhnya mirip monster tipe singa, tubuhnya diselimuti sisik hitam sebesar rumah, semuanya tampak menakutkan. Bahkan memiliki lebar sayap 200 meter yang ditutupi oleh sisik hitam, sepertinya terbuat dari baja. Tanduk di kepalanya sepertinya ingin menembus langit. Tanduk hitamnya yang tunggal dibungkus dengan pola emas, pola rumitnya menyebar ke lehernya, ke seluruh punggungnya dan bahkan ke ekornya. Itu seperti seluruh tubuhnya ditutupi oleh armor campuran emas dan hitam. Yang paling mengerikan adalah pupil emas gelap itu. Sepasang murid emas gelap, hampir seperti mata dewa, terus menatap puluhan ribu makhluk di bawahnya. Sepasang murid menyembunyikan kedengkian. Es dingin. Brutal. Ini dia. Eksistensi yang belum pernah muncul di bumi sebelumnya. Monster level kaisar di udara, mendekati kematian. Gunakan meriam laser untuk menembak jatuh. Ini pasti akan mati. Sementara banyak tentara pangkalan terkejut dan takut, mereka masih sangat percaya diri dengan meriam laser mereka, senjata terhebat manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 sinar putih dengan kecepatan yang menakutkan menyerang timbangan monster hitam dan emas itu secara langsung. Baloknya menghilang. Timbangannya tidak rusak. Suara senandung rendah. Seolah-olah raungan dewa memenuhi di mana-mana. Seluruh populasi monster New York yang hancur menundukkan kepala mereka ketakutan, itu adalah penindasan pada tingkat spiritual. Semua prajurit di pangkalan tidak merasakan apa-apa selain ketakutan yang luar biasa. Para jenderal yang bertanggung jawab hanya bisa melihat ketakutan pada sosok monster yang menempati lebih dari setengah layar. Makhluk apa itu? Bahkan meriam laser yang kuat tidak bisa melukainya sedikit pun. Mendadak, makhluk itu membuka mulutnya, melolong, gemuruh. Bumi menjadi gelap, dalam sekejap, ruang di sekitar mulut makhluk itu telah melengkung, seluruh pangkalan benar-benar terangkat dari tanah dan terbang menuju mulutnya. Saat terbang mendekat, itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pangkalan, yang awalnya lebih besar dari seluruh tubuh makhluk itu sebenarnya telah menyusut menjadi tidak lebih dari 5 meter, para prajurit yang tidak lebih dari semut untuk makhluk itu semua membatu ketakutan, teriakan dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Makhluk itu menelan pangkalan dalam satu tegukan sebelum menutup mulutnya. Seluruh markas telah hilang, ya Tuhan, di reruntuhan gedung pencakar langit di kejauhan tempat laser ditembakkan, semua prajurit tampak pucat, hampir seolah-olah mereka telah melihat hantu. Gemuruh, 2 makhluk laut besar lainnya muncul. Jika Luo Feng atau Hong dan yang lainnya melihat ini, mereka akan mengenali kedua makhluk ini adalah 2 monster kaisar agung lainnya. Air mulai mendidih ketika monster laut lain yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua tampak seolah-olah telah melihat dewa mereka dalam makhluk misterius itu. Melolong, makhluk itu mengangkat kepalanya dan meraung. Tanduknya menembus langit, seolah-olah itu sedang mengumumkan, itu telah datang. Mengikuti raungan seperti deklarasi dari makhluk misterius, 2 monster Grand Emperor di belakang, satu adalah monster berbentuk gurita besar yang menutupi daratan dan langit, menelan seluruh pulau, yang lainnya adalah sesuatu yang keluar dari legenda Cina, seekor naga, yang panjangnya berkelok-kelok lebih dari 1000 meter, kecuali tubuhnya yang terus-menerus berkedip-kedip dengan listrik dan energi. Kedua kaisar agung itu juga mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Raungan menyebar ke segala arah, raungan dan suara lain yang tak terhitung jumlahnya mulai datang dari air di bawah, di mana makhluk air yang tak terhitung jumlahnya mulai dengan cepat mengikuti arus dan menyerang ke wilayah daratan manusia. Cina, kota Yangzhou, kota pusat Jiangnan, rumah Luo Feng. Saat ini jam 8 malam. Di sofa ruang tamu, Luo Feng duduk bersama Susin, menonton televisi sambil makan buah-buahan dan makanan ringan. Hari ini salah satu wanita bawahan saya berlari untuk mengadu pada seseorang. Meskipun saya tidak terlalu menyukai laporan ini, manajer perusahaan kami Li benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap di depan umum. Apakah dia harus begitu narsis dan sombong? Itu menempatkan saya di suatu tempat. Susin mengobrol dengan Luo Feng saat dia menonton televisi. Pecat saja dia, Luo Feng berkata terus terang. Menjalankan perusahaan tidak semudah itu, saya tidak bisa memecat siapapun begitu saja. Susin berkata, keterampilan dan keahlian manajer Li masih bagus, saya akan berbicara dengannya ketika saya kembali. Oh, saya tidak tahu apa-apa. Luo Feng dengan santai berkata,
benar, orang tuaku akan kembali besok. Apa? Su Xin terkejut, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Bersantai. Kamu bisa tinggal di sini. Luo Feng menoleh untuk melihatnya, berkata, pokoknya kamu sudah menjadi milikku, apa yang perlu disembunyikan? Apa maksudmu aku milikmu? Su Xin menatapnya dengan mata terbelalak. Luo Feng segera tertawa terbahak-bahak. Kamu. Su Xin segera mengacungkan cakarnya dan bersiap untuk memukulnya. Tunggu, telepon. Luo Feng berteriak. Jangan bohong padaku. Su Xin berkata, tidak percaya. Benar-benar ada panggilan. Luo Feng mengangkat telepon dan menjawabnya. Bagaimana kabarmu Luo Feng? Suara yang dalam terdengar. Oh, Mo Henderson. Luo Feng tersenyum, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Kaisar S. Mo Henderson. Su Xin menutup mulutnya karena terkejut, dia tidak berani mengeluarkan suara atau mengganggu percakapannya dengan cara apapun. Sejak kejadian di Pulau Misti, Kaisar S dan Luo Feng ini memiliki sedikit dendam, keduanya tidak berhubungan sejak saat itu. Luo Feng tidak akan pernah mengira bahwa perwakilan terkuat dan ketiga di Amerika, Kaisar S. Mo Henderson secara pribadi akan menelepon untuk mencarinya. Ini masalah yang sangat penting, ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Kamu harus cepat ke Istana Wargots, semua perwakilan, ketua, pejabat pemerintah, dan petinggi akan ada di sana. Kata Mo Henderson. Apa yang terjadi? Luo Feng berkata kaget. Kelangsungan hidup bumi dan umat manusia. Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail, saya masih punya orang untuk diinformasikan. Cepatlah ke Istana Wargots. Saat dia selesai, Mo Henderson menutup telepon. Memang, bagi pemerintah Amerika untuk menyampaikan berita kepada seseorang yang penting dan berstatus Luo Feng, mereka tidak bisa begitu saja memilih pekerja acak untuk dihubungi, jangan sampai Luo Feng mengabaikannya. Namun, seseorang seperti Mo Henderson yang menyampaikan berita tersebut memiliki kredibilitas yang lebih besar. Ada keheningan di ruang tamu. Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Feng, apa yang terjadi? Su Xin berkata khawatir. Tidak tahu, aku akan memasuki ruang virtual. Untuk melihat. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Setelah memberitahunya, Luo Feng langsung pergi ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. Menutup pintu ruang gravitasi di belakang, dalam kondisi normal ruangan tersebut hanya dijaga 1x gaya gravitasi bumi. Luo Feng duduk bersila. Babata, bantu aku terhubung langsung ke ruang virtual Istana Wargots. Luo Feng mengarahkan pikirannya langsung ke ruang manset pergelangan tangannya, berbicara dengan Babata. Tidak masalah. Lauget Babata, yang memakai celana dalam, berbaring di kursi goyang, dan dipijat dengan nyaman oleh seorang pelayan di dalam ruang manset. Suara mendesing. Sebuah ruangan yang sangat besar, ini adalah pertama kalinya Luo Feng memasuki ruangan tempat tinggal para wargot. Dia masuk ke dalam ruangan dengan mengenakan jubah Cina emas penuh. Perwakilan Luo, silakan langsung menuju ke ruang pertemuan lantai atas. Suara otomatis terdengar di ruangan itu. Ruang pertemuan di lantai atas. Luo Feng kaget. Itu adalah ruang pertemuan terbesar para wargot, biasanya sebagian besar pertemuan diadakan di sana. Untuk pertemuan kali ini yang akan diadakan di sana, itu jelas berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Feng dengan cepat meninggalkan ruangan dan menuju. Menaiki tangga yang berkelok-kelok, Luo Feng bertemu dengan dua perwakilan lainnya, bersama dengan beberapa wargot berjubah putih. Luo Feng mulai mengobrol dengan dua perwakilan dan sudah jelas, bahwa kedua perwakilan ini juga tidak yakin apa yang terjadi, hanya pihak Amerika dan segera memberitahu semua orang untuk memasuki ruang virtual. Di ruang pertemuan lantai atas wargot, sudah lebih dari 50 perwakilan mengenakan jubah emas telah muncul, bersama dengan wargot berjubah putih. Banyak yang berkulit putih tidak hanya terdiri dari wargot, tetapi juga petinggi dan pemimpin dari 5 negara besar. Para pemimpin itu mungkin presiden atau wakil presiden, tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak semuanya di level wargot. Biasanya, mereka tidak memiliki kewenangan untuk masuk, namun hari ini, mereka memiliki izin khusus. Luo Feng, Jia Yi. Luo Feng berjalan untuk menjabat tangan Jia Yi, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi di Amerika, saya tidak terlalu yakin dengan detailnya. Jia Yi menggelengkan kepalanya,
Namun menurut percakapan singkat yang kami lakukan dengan Presiden Amerika, semuanya menjadi sangat serius. Sesuatu yang dahsyat. Namun, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjelaskan semuanya secara rinci, mereka harus buru-buru memberitahu semua negara dan pihak lain. Bencana. Hati Luo Feng tenggelam. Ayo pergi, kamu masih belum bertemu cukup banyak pemimpin China kita, kenali mereka. Jia Yi menarik Luo Feng untuk bertemu dengan beberapa pemimpin. Jumlah orang di ruang pertemuan terus bertambah. Suasana di ruangan tegang, sebelum 5 menit berlalu, semua perwakilan, pemimpin dari 5 negara besar, ketua Hari Alliance dan orang-orang semuanya telah tiba. Dapat dikatakan bahwa, dalam rentang waktu yang singkat itu, semua kekuatan, pemimpin, dan pemerintah bumi berkumpul di satu ruang itu. Perwakilan pertama ada di sini. Presiden Amerika juga ada di sini. Luo Feng menoleh, Hong, Dewa Petir bersama dengan Mo Henderson dan yang lainnya telah tiba bersama, di antara mereka adalah Presiden. Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Presiden langsung berjalan ke podium. Rekan pemimpin, perwakilan, ketua. Presiden berkulit hitam memiliki ekspresi bermasalah dan merendahkan suaranya saat dia berbicara. Saat ini semua kekuatan dunia berkumpul di sini, ini seharusnya menjadi pertemuan yang menggembirakan. Namun, dengan menyakitkan saya harus memberi tahu semua orang, malapetaka dan akhirnya ada di tangan kita. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah. Presiden suatu negara, tidak mungkin berbaring di depan semua orang. Saya tidak dapat menjelaskan sepenuhnya, tolong semuanya, lihat rekaman ini. Kata presiden berkulit hitam itu dengan serius. Suara mendesing. Layar besar muncul di depan ruang pertemuan, itu mulai memutar video. Pada awalnya, matahari terbenam, sebuah pangkalan militer duduk dengan tenang di sungai. Ini adalah distrik di New York dari periode Great Nirvana. Kata Jia Yi lembut. Apa yang terjadi? Alis Luo Feng melengkung saat dia melihatnya. Di layar, pemandangannya tenang, sampai tiba-tiba, siluet besar muncul dari bawah air, kecepatannya menakutkan dan cepat sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Seseorang hanya bisa melihat siluet hitam yang naik dan melayang di depan pangkalan. Ini adalah makhluk misterius yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Cakar yang kuat, sayap besar yang tertutup sisik, ekor yang kuat, dan tanduk yang menembus langit. Ditambah mata emas dingin tanpa ekspresi itu. Ini adalah makhluk besar yang panjangnya melebihi 180 meter. Makhluk apa ini? Belum pernah terlihat sebelumnya. Melihat panjangnya, itu seharusnya setingkat kaisar. Monster level kaisar muncul di depan pangkalan militer, apakah itu mendekati kematian? Sebuah meriam laser akan segera membunuhnya. Petik 2. Perwakilan bersama dengan beberapa pemimpin negara telah memulai diskusi lembut. Semua orang masih terpaku pada adegan, menunggu untuk melihat bagaimana hal itu akan terungkap. Pada saat yang sama, semua orang yang menonton layar dan makhluk itu semuanya memiliki rasa takut yang tak terlukiskan, namun, besarnya berbeda antara yang kuat dan yang lemah. Hong dan Luo Feng tidak merasa terlalu takut. Ini membuat Hong, Dewa Petir, Luo Feng dan beberapa petarung kuat lainnya sangat curiga. Pada level mereka, seharusnya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat mereka merasa takut. Di layar, 3 sinar laser yang mencolok mengenai makhluk itu secara langsung, semua orang menahan nafas saat mereka menyaksikan. Lampu menghilang. Apa? Timbangannya tidak rusak. Itu tidak mungkin. Bahkan monster Grand Emperor mungkin bisa bertahan melawan laser terkuat tapi dia tidak akan lolos tanpa cedera. Petik 2. Ruang pertemuan meledak dalam kebisingan. Bahkan prajurit yang lebih tenang, termasuk Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng segera mengubah ekspresi mereka. Di bawah kekuatan sinar laser, monster Grand Emperor, Hong maupun Luo Feng tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Semuanya, saya dapat menjamin bahwa ketiga sinar laser itu memiliki daya 100%. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan serius, tolong lanjutkan menonton. Diam. Semua orang terus menonton. Di layar, makhluk misterius itu membuka mulutnya, membengkokkan ruang di sekitarnya, ini terlihat jelas bahkan dengan mata telanjang. Basis, yang jauh lebih besar dari makhluk itu sebenarnya melayang. Ia bahkan tumbuh lebih kecil dan lebih kecil saat terbang menuju mulut makhluk itu, sampai-sampai ia menyusut hingga tidak lebih dari 5 meter sebelum ia ditelan. Tuhanku, itu tidak mungkin. Ya Tuhan.
Tidak peduli seberapa tenang para pemimpinnya, atau para prajurit, semua orang tercengang. Petik 2. Adegan ini telah benar-benar menghancurkan pemahaman dan fisika manusia, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh sains. Untuk pangkalan yang melebihi panjang 500 meter untuk terbang dan menyusut. Bagaimana ini mungkin? Untuk benar-benar makan basah. Semua dari 50.000 tentara markas semuanya dimakan, tidak ada yang selamat. Kata presiden berkulit hitam itu dengan serius. Namun, dia menarik napas dalam-dalam, ini, baru permulaan. Dia menunjuk ke layar di mana makhluk misterius itu melolong, dengan makhluk ini sebagai pemimpin, dua kaisar agung lainnya dan monster laut lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua mengikuti perintahnya dan mulai menyerang ke dalam. Mengatakan itu, monster laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar dengan terburu-buru menyusuri sungai menuju daratan. Di layar, pemandangannya berubah, itu adalah benua Amerika Utara. Makhluk misterius itu benar-benar menelan markas lain. Tidak ada cara untuk melawan. Tidak peduli seberapa kuat pangkalannya, atau betapa beraninya para prajurit, seberapa kuat para prajurit, itu, menelan semuanya dalam satu tegukan. Ini mimpi buruk. Malapetaka. Wahyu. Presiden berkulit hitam melihat ke arah semua orang di ruang rapat, semua orang terdiam, tidak ada yang bisa mengeluarkan